iGas Official, mantap! Tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. 5 tips cara menjaga hati. Yang pertama, meminta kepada yang punya hati. Maka Nabi mengajarkan, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati. Itu menunjukkan bahwa walaupun hati itu di dalam tubuh kita, sudah kita bawa sejak kita lahir, tapi dia bukan punya kita. Mana buktinya bahwa dia bukan punya kita? Buktinya kita mau tenang, dia tidak tenang. Kita maunya adem, dia gelisah. Artinya dia bukan punya kita. Dia hanya dititipkan Allah Ta'ala. Maka kita minta pada dia yang punya hati. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agama. Wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Ketika Nabi SAW akan mengutus seorang sahabat namanya Muaz bin Jabal. Wahai Muaz, nanti kamu akan bertugas menghitung zakat di negeri Yaman. Kau akan sangat sibuk di sana. Maka jangan sampai hatimu lalai. Mintalah kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku supaya hatiku selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan ibadah yang terbaik. Jadi salah satu penyebab hati kita ini gagal adalah karena kita merasa angkuh, sombong. Kita merasa ini punya saya, padahal ini bukan punya kita. Ini adalah milik Allah SWT. Maka mintalah kepada pemiliknya supaya dia tetap menjaga hati kita dengan doa yang diajarkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kalau hati itu rusak, ala fil jasadi mutah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Aidza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, maka seluruh tubuh menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dia rusak, maka seluruh tubuh ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, dia adalah hati. Ada juga orang menyebutnya jantung karena bentuknya seperti jantung pisang. Ada juga orang menyebutnya hati. Ada juga yang menyalahkan, terjemahan Ustadz salah. Kalau hati itu liver, yang dimaksud Nabi dengan qalb itu adalah jantung. Kalau gitu kita pakai dua-duanya, jantung hati. Karena dua-dua dipakai oleh orang Indonesia. Jadi sebagaimana fungsi jantung di dalam tubuh, begitulah qalb itu. Sebagaimana fungsi jantung di dalam tubuh, jantung menyemprotkan oksigen naik ke otak, jantung menyebarkan darah ke mata, ke telinga, ke tangan, ke kaki. Kalau terjadi sesuatu di jantung, orang bisa stroke ringan, bisa meninggal mendadak. Si Anu kemarin yang masih ikut dengan kita pengajian, kemana sekarang? Dia sudah meninggal mendadak karena sakit jantung. Begitulah fungsi jantung. Makanya orang sekarang mengatakan, mari olahraga, jantung sehat. Ternyata habis jogging, meninggal. Yang enggak olahraga, sehat walafiat. Nah, itu menunjukkan juga dia bukan dalam kuasa kita, tapi dia adalah milik Allah SWT. Maka kita minta kepada pemiliknya. Poin yang kedua, hati yang katanya milik Allah itu, obatnya, menenangkannya, kata Allah adalah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka dia menjadi tenang. Dia selalu bergejolak seperti pohon bambu yang dihembus angin, seperti pohon kelapa di tepi pantai. Dia tidak pernah tenang, seperti air laut yang bergejolak. Menenangkannya, kata Nabi dalam ayat Al-Quran, ala bidzikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, maka dia menjadi tenang. Dan maka sesungguhnya semua substansi ibadah itu adalah zikir. Makanya besok kita sholat subuh berjamaah, diawali hari itu dengan zikir. Sholat itu zikir. Aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Selesai sholat kita berzikir. Sholat itu adalah zikir, tapi zikir itu bukan sholat. Sehingga orang yang sudah berzikir belum tentu sholat, tapi orang yang sholat pasti berzikir. Maka dikata dalam sholat itu ingat Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang berzikir minal Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring, waktu berbaring. Nah, ini semua adalah bagian dari untuk menenangkan hati tadi. Kata Allah Ta'ala, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, zikir. Astaghfirullahal azim, zikir. Subhanallah, zikir. Alhamdulillah, zikir. Allahu Akbar, zikir. La haula wala quwwata illa billah, zikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, zikir. Tapi di antara semua zikir itu yang paling afdal, kata Nabi, afdalu dzikri la ilaha illallah. Diucapkan di mulut, diingat di hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu kenapa selama berapa waktu kita di sini kita tidak mengucapkan itu? Karena ini adalah hari nahar, hari tasyrik 11, 12, 13. Zikir kita dalam bentuk takbir. Karena takbir adalah zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu ad-din, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Allah yang memerintahkan kita untuk mengucapkan itu dalam beberapa hari ini. Wadhkurullah fi ayyamin ma'lumat, wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat. Sebutlah takbir ini dalam beberapa hari yang khusus, tanggal 10 hari nahar, tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik. Jadi walaupun bunyi lafaznya beda, tapi substansinya sama, supaya hati tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi orang-orang yang kena penyakit stres, depresi, bipolar, tekanan jiwa, lalu mencari tempat-tempat untuk menenangkan hati, rumah supranatural, meditasi, pergi ke gunung, pejamkan mata, tarik napas, macam-macam teori. Dalam Islam kita tidak mengenal itu semua. Dalam Islam cukup lafazkan yang diajarkan Nabi SAW. Jangan buat-buat sesuatu yang tidak diajarkan Rasul. Maka insya Allah Allah menjanjikan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Poin yang ketiga, saya sudah sholat, sudah zikir, kenapa saya tidak tenang? Maka poin ketiga, kita hanya menyiapkan cawannya, gelasnya. Siapkan gelasnya, siapkan nampannya, siapkan embernya. Nanti air hujannya Allah yang turunkan. Kemarau panjang, tak lama lagi akan hujan. Ada orang satu menyiapkan satu gelas, ada yang satu menyiapkan satu ember, ada yang satu dia gali kolam lebar. Kita hanya disuruh menyiapkan tempatnya. Adapun menurunkan ketenangannya, isi airnya, itu tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah. Poin yang ketiga, siapkan aja. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Apakah kita ini sudah tenang? Kalau mau kita tenang, mau tahu, tanya sama orang yang tidak pernah tenang. Jadi orang-orang yang stres, depresi, mau tidur malam, mesti makan obat tidur, kena penyakit, tidak bisa tidur, orang-orang yang pernah mengalami itu semua. Saya banyak ketemu dengan jamaah. Ustaz Somad, saya ini dulu tidak bisa sama sekali tenang hati saya. Saya jam 2 malam itu masih berkedip. Akhirnya pergi ke psikiater, dikasih obat. Barulah saya sembuh setelah mendengar tausiah ceramah. Saya ini Pak Ustaz Somad dikelilingi berbagai macam masalah. Akhirnya hati saya tenang setelah mendengar tausiah. Banyak sekali ketemu orang-orang demikian. Jadi kita sesungguhnya merasa kita belum tenang, karena kita belum pernah mengalami amat sangat tidak tenang. Puncak dari orang yang tidak tenang adalah stres, depresi, gila, pakai narkoba,
melakukan perbuatan yang dilarang Allah, semua tujuannya adalah untuk mencari ketenangan. Puncaknya adalah bunuh diri. Angka bunuh diri di kota-kota besar paling tinggi Amerika, nomor 2 Jepang, nomor 3 Eropa. Negara-negara besar maju ternyata tidak bisa memenuhi ketenangan jiwa karena mereka sebagian tidak beragama. Kalaupun dia beragama hanya sekedar agama seremonialnya saja, tidak memahami substansi agama. Maka dalam Islam kita diajarkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Apapun yang terjadi kita disuruh melihat sesuatu nikmat besar, alhamdulillah. Silap-khilap dan salah, astaghfirullah. Dipuji-puji orang, masya Allah, tabarakallah. Melihat sesuatu, subhanallah. Semuanya dibalikkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita jaya, kalau kita kaya raya, kalau kita punya kekuasaan, kita menjadi orang yang tawadu. Kalau kita dalam keadaan susah, kita menjadi orang yang kuat. Kenapa demikian? Karena kita bersama dengan Allah. La tahzan, don't be sad. Jangan sedih. Innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Ketika semua orang memusuhi Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dia bersama dengan Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW dimusuhi oleh seluruh penduduk kota Makkah, maka dia yakin ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak membiarkanmu, Allah tidak akan meninggalkanmu. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika semua Bani Israel mengatakan kita akan mati diserang oleh Fir'aun dari belakang dan kita akan mati di Laut Merah, kata Nabi Musa, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Inna, sesungguhnya, ma'iyya, bersamaku, rabbi, ada Allah, sayahdin, dia akan menunjuki aku, dia akan melapangkan dadaku. Maka janji itu ditunaikan Allah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Kalau ada kesulitan, fa inna ma'al usri yusra. 2 kali diulang. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Kalau sudah selesai melakukan suatu aktivitas, pindah ke aktivitas yang baru. Tapi jangan lupa, jangan angkuh, jangan sombong, berserah diri kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Yang keempat, di antara menenangkan hati adalah mesti berjamaah. Makanya Nabi Musa alaihissalam, dia berdua dengan Nabi Harun. Rabbi shrah li sadri, lapangkan dadaku, wa yassir li amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, lancarkan bicaraku, yafqahu qawli, supaya orang mengerti apa yang aku ucapkan. Saya dari mulai 1 sampai 4 ini, mudah-mudahan apa yang saya ucapkan ini orang paham. Karena pernah juga saya dengar profesor ngomong setengah jam, saya nggak paham. Saya tanya teman sebelah, kok paham? Enggak juga, sama-sama nggak paham. Jadi ternyata zaman sekarang makin omongan kita makin sulit dipahami, itu makin hebat. Kalau hanya biasa-biasa aja, itu belum ada ilmunya. Kenapa? Omongannya terlalu ringan, mudah dipahami. Ya, Nabi Musa berdoa kepada Allah, yafqahu qawli, supaya omonganku mudah dipahami orang. Tapi ada satu poin berikutnya, waj'alli waziran min ahli, berikanlah aku seorang penolong. Siapa dia? Harun akhi, Nabi Harun. Tak bisa kita berjalan sendiri, maka kita perlu ada orang lain yang mensupport kita. Makanya kalau diajak berjamaah, itu sesungguhnya adalah untuk melapangkan. Nabi Muhammad SAW bisa sendiri, tapi Allah mau mengajarkan kepada umatnya bahwa sedangkan nabiku pun tidak kuajarkan sendiri. Ada orang tua yang gagah perkasa, Abu Bakar. Ada anak muda yang luar biasa, Umar. Ada anak muda yang otaknya cerdas, Ali bin Abi Thalib. Ada anak muda yang kaya raya, Utsman bin Affan. Ada perempuan yang mensupport dakwah, Asma binti Abi Bakar, Aisyah, Khadijah. Jadi kebersamaan itu termasuk melapangkan hati. Kalau kita dalam kesulitan, kita ceritakan yang kira-kira orang ini amanah. Ceritanya ke orang, jangan ke wall Facebook, jangan ke Instagram. Nanti komen-komennya membuat kita dunia makin sempit, apalagi dibaca oleh haters dan buzzers. Ini pentingnya kita berjamaah. Makanya kata Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah, jangan sampai kamu memisahkan diri dari jamaah. Sampai-sampai ancamannya, man syadza
syadza finnar. Siapa yang memisahkan diri dari jamaah, maka dia akan sendiri juga masuk ke dalam neraka jahanam. Masuk Islam berjamaah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berjamaah. Masuk ke dalam surga pun berjamaah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Berjamaah. Saya sendiri mengalami ketika ada goncangan dalam hidup, ada ujian bertubi-tubi, ada pukulan yang luar biasa. Di antara yang menenangkan diri adalah jamaah. Ada kawan-kawan ring satu, orang-orang dekat yang kira-kira kalau kita ceritakan beban hidup kita terasa ringan. Walaupun dia tidak memberikan saran, dia menjadi pendengar yang baik. Mungkin di tengah malam dia berdoa sehingga lapang hati kita. Nah, itu salah satu cara. Jangan disimpan sendiri, karena ada di antara orang-orang baik yang senantiasa siap menjadi pendengar yang baik dan dia mendoakan kesulitan kita. Poin yang terakhir, yang kelima adalah husnuzon kepada Allah. Ana inda husni zonni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepada. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersamanya kalau dia mengingat aku. Jadi orang kalau hidupnya husnuzon dengan Allah itu indah. Didatangkan Allah kehebatan, kekuasaan, dia berkata, hadza min fadli rabbi. Ini kelebihan dari Allah. Liyabluwani, untuk menguji aku. Aashkur am akfur, apakah aku menjadi yang bersyukur atau aku menjadi orang yang kufur. Itu adalah ucapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kekuasaannya sampai ke alam jin, kekuasaannya sampai ke angin, kekuasaannya hampir seluruh dunia tunduk kepada Nabi Sulaiman. Tapi begitu dia berhusnuzon kepada Allah. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah ujian dari Allah. Liyabluwani, untuk menguji aku. Anaknya meninggal, istrinya kesusahan, ternaknya mati, kena likuifaksi, hilang semuanya. Tapi dia ada tetap husnuzon kepada Allah. Namanya adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Istrinya Rahmah. Makanya Pak Kuas selalu mendoakan, Allahumma arham bainakuma kama rahimta baina Ayyuba wa Rahmah. Buat dua pasangan ini berkasih sayang sebagaimana kau buat kasih sayang Ayyub dan Rahmah. Karena Rahmah tak meninggalkan Ayyub. Di saat anaknya meninggal, ternaknya mati, kebunnya kering, lalu kemudian kulit Ayyub kena penyakit kulit, dia tidak sekalipun mengadu kepada Allah. Dia malu untuk meminta kepada Allah. Dia hanya husnuzon kepada Allah. Sampai akhirnya dia hanya berkata, Anni massaniyaddur. Rabbi, ya Allah. Anni, aku, massaniyaddur. Aku kena penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Engkau maha penyayang di antara yang tersayang. Tak ada Nabi Ayub mengatakan, ya Allah, aku kan Nabi, sakitnya kok luar biasa ini. Enggak ada. Dia senantiasa husnuzon kepada Allah. Rabbi anni massaniyaddur. Wa anta arhamur rahimin. Nabi-nabi itu jarang sekali mengeluh kepada Allah. Diusir dari kaumnya, naik ke atas kapal laut, tiba-tiba kapalnya dipukul ombak, diempas gelombang. Akhirnya diundi siapa yang mesti dibuang ke laut. Barang-barang sudah dibuang, kapal hampir tenggelam. Mesti salah satu diundi orang. Undian itu jatuh ke salah satu orang ini. Akhirnya dia mesti dibuang ke laut. Tapi dia tak mengeluh. Ditelan oleh ikan. Di dalam perut ikan pun dia tak mengeluh. Apa kata dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang disalahkannya dia. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Aku yang kotor, aku yang jahat. Inni, aku minadh dhalimin. Aku yang zalim, aku yang salah. Akhirnya dilepaskan Allah Subhanahu wa taala, muntah dari perut ikan, keluar ke pantai, lalu kemudian tertidur, ditumbuhkan Allah Subhanahu wa taala yaktin, labu. Itu makanya orang yang sakit paling bagus makan labu. Itu yang diberikan Allah kepada Nabi Yunus alaihissalam. Para nabi itu tidak pernah suuzon kepada Allah. Jadi kalau ada orang dalam hatinya, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah haji, saya sudah ikut pengajian, saya sudah hatam Quran, kenapa hidup saya begini? Maka sesungguhnya dia belum ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang tua yang menggendong bayi, bayinya kencing, dia ridho. Kenapa dia ridho? Karena dia sayang. Tapi kenapa orang tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Berarti dia belum sampai sayangnya sebagaimana menyayangi sesosok bayi. Kita memposisikan Allah tidak seperti anak. Lebih. Tak ada
Tidak ada bandingannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada level selevel dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi puncaknya adalah husnuzon kepada Allah. Hidup dengan husnuzon kepada Allah itu akan nikmat. Kalau dia kasih kelebihan, husnuzon, berarti Allah menguji aku. Kalau dia kasih kekurangan, husnuzon, boleh jadi Allah ingin supaya aku introspeksi diri. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jangan berburuk sangka kepada manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 poin kelanjutan dari sambutan Ustaz Ardi tentang innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu, wala ila suwarikum. Allah tidak melihat rupa wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat Allah adalah hati kamu, wa amalikum, dan amal kamu. 5 poin, 5 tips untuk menjaga hati kita supaya senantiasa dalam keadaan tenang sesuai dengan tuntunan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys official.